الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-35. Hadis yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah dan bagaimana dengannya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling mencintai. Saya bacakan dan saya jelaskan sedikit dan kemudian kita bahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 59 Hijriah, dan hadisnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Walaupun makna hasad memiliki makna yang khusus, definisi yang khusus yang mengategorikan dengki ataukah iri termasuk dari hasad ataukah tidak. Hasad adalah maknanya bencinya seseorang ketika orang lain mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karunia harta, karunia jabatan, kedudukan, ataupun karunia ilmu, karunia anak, karunia apapun juga, ketika seseorang memiliki ketidaksukaan melihat orang lain mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dari kategori hasad. Jadi hasad itu bertingkat. Ada hasad yang hanya sekedar tidak suka saja terhadap apa yang seseorang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hasad yang sifatnya itu dia benci terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dan dia berharap bahwasanya karunia tersebut pindah kepada dirinya. Dan yang ketiga yang paling jelek sekali adalah seseorang tidak menyukai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dan dia berharap bahwasanya karunia tersebut hilang dari orang tersebut walaupun tidak pindah kepada dirinya. Kalau yang pertama pindah kepada orang yang hasad. Adapun yang ketiga, yang penting orang tersebut tidak mendapatkan karunia ya apa yang dia lihat walaupun karunia tersebut tidak pindah kepada dirinya. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya dan apa saja kerusakan-kerusakannya ketika kita mempelajari pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Kemudian
Yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat najash. Berbuat najash artinya seseorang menaikkan harga ketika ada transaksi antara penjual dan pembeli, dan orang yang melakukan najash ini tidak ada niat sedikit pun ingin membeli dari perniagaan yang orang yang menjual. Paham nggak? Ada Ahmad sama Muhammad lagi jual beli, lagi transaksi. Maka saya datang. Ketika transaksinya HP, Ahmad memberikan harga 800.000 kepada Muhammad. Saya melihatnya tanpa diminta, kemudian saya mengatakan, saya mau 1 juta. Nanti pihak yang mau beli mengatakan, oh kalau gitu saya mau 1.050.000. Kemudian saya tambah lagi, saya mau 1.100.000. Nah, ini perbuatan yang saya sebutkan, ini namanya najish, memancing harga supaya harga tersebut naik dan dia tidak ingin membeli barang tersebut. Bisa jadi ia lakukan supaya orang yang membelinya mendapatkan kesusahan dengan harga yang lebih tinggi. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan hal tersebut. Ini larangan ini, baik ini ada kesepakatan antara penjual dengan orang yang melakukan najash, ataupun tidak ada kesepakatan, dilarang. Lebih-lebih kalau ada kesepakatan, maka apa yang dilakukan oleh penjual ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh. Kalau misalnya pihak yang ketiga ini ujuk-ujuk datang terus melakukan najash, memancing harga supaya naik, maka orang yang ketiga inilah yang melakukan perbuatan yang haram, dan penjual tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Karena biasa dalam jual beli itu ada tawar menawar. Penjual berusaha mempertahankan harga, pembeli berusaha untuk menurunkan harga. Nah, ini pihak yang ketiga datang kemudian berupaya untuk menaikkan harga. Maka ini yang tidak boleh. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci di antara kalian. Janganlah kalian saling memusuhi. Sehingga dalam hadis ini, apabila ada bibit-bibit kebencian di antara kaum muslimin, maka hilangkanlah. Wala tabaghadu, kata Rasulullah. Janganlah kalian saling membenci. Apabila dalam bermuamalah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi antara kita dengan orang lain, ya itu wajar saja. Karena apa? Karena kita bermuamalahnya bukan dengan malaikat, dengan manusia. Kalau sesekali salah, kemudian dia berikutnya tidak salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ketika kita bermuamalah dengan orang lain, supaya kita melihat sifat-sifat yang dengannya kita itu cinta kepada orang tersebut. Jangan kita itu melihat kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga dengannya kita memiliki rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Bismillah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling memutus. Janganlah, kalau yang pertama saling membenci dengan hati, adapun tadabaru, dia tidak mau berhadap-hadapan. Apabila bertemu saling membuang muka. Baik ini tadabaru yang berkaitan dengan muka ataupun dengan hati. Dengan hati artinya apa? Berbeda pendapat. Yang ketika berbeda pendapat tidak ada titik temu. Maka ini kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita dalam setiap perbedaan pendapat, orang-orang yang beriman memutuskan perkaranya dengan apa? Dengan dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembalikan kepada ahli ilmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berbeda pendapat, bersengketa di dalam permasalahan apapun juga fi syai', baik itu permasalahan kecil, lebih-lebih permasalahan besar, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kembalikanlah kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalamnya pasti ada solusi. Karena Al-Quran adalah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalamnya ada penawar buat apa yang ada di dalam hati seseorang. Baik itu yang berkaitan dengan syahwat ataupun yang berkaitan dengan syubhat, dengan apapun juga, maka ada penawarnya. Sehingga apabila seorang kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah, maka akan mendapati jawaban dari perselisihan yang ada pada dia dan orang-orang yang berselisih. Jadi wala tadabaru, bisa jadi tidak mau bertemu, bisa jadi saling memboikot, tidak mau saling sapa, ataupun yang berkaitan dengan hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, baru berapa larangan tadi? Wala tahasadu 1, wala tanajashu 2, wala tabaghadhu 3, wala tadabaru 4. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian berjualan di atas penjualan orang lain. Artinya ketika ada transaksi baik kecil ataupun besar antara satu pihak dengan pihak yang lain, di antara dua pihak, maka pihak ketiga tidak boleh melakukan penawaran kepada orang yang mau beli apapun itu barangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Sehingga apabila dilakukan hal tersebut, maka setiap larangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, apabila seseorang melakukannya, konsekuensinya apa yang dilakukan, maka menjadi sesuatu yang merusak. Akad jual beli yang dia lakukan, maka bisa menjadi harta yang haram. Kemudian Rasulullah katakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, maka kalian jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, dengan melakukan 5 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sebelumnya. Jangan saling hasad, jangan saling melakukan najash, jangan saling membenci, jangan saling berpaling, jangan menjual di atas penjualan orang lain. Maka dengannya kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan yang lainnya adalah saudara. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Orang Muslim maka saudaranya adalah orang Muslim. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadhlimuhu, tidak boleh orang Muslim menzalimi orang Muslim yang lainnya dengan mengurangi hak-haknya, dengan mengambil haknya dengan permusuhan, ataupun mengingkari apa yang dimiliki oleh saudaranya yang seiman dan seislam. Ini semua berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan. Tidak boleh seorang muslim menzalimi muslim yang lain, karena innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman adalah saudara. Apabila ada salah-salah dinasehati. Tidak boleh dizalimi, lebih-lebih yang berkaitan dengan hartanya, yang berkaitan dengan kehormatannya.
yang berkaitan dengan darahnya semuanya dilindungi, lebih-lebih apabila rumahnya makin dekat dengan kita, makin dijaga kehormatannya. Dia memiliki dua hak di atas kita. Atas kita apa? Hak sebagai orang yang beriman, hak sebagai tetangga. Sehingga kezaliman orang muslim yang diberikan kepada tetangganya yang muslim, maka lebih besar dosanya daripada ia lakukan kepada kezaliman yang ia lakukan kepada orang Islam yang lainnya yang bukan tetangga. Ini berat nih, hak tetangga. Rasulullah senantiasa mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril, ingat tetangga, ingat tetangga, ingat tetangga. Sampai kata Nabi, jangan-jangan bentar lagi malaikat Jibril akan bawa syariat dari Allah supaya tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangganya, karena senantiasa diingatkan yang berkaitan dengan tetangga dengan kehormatan, tidak boleh digibahi. Ada salah-salah kita saling menasehati, lebih-lebih yang berkaitan dengan darah. Kemudian juga yang berkaitan dengan saudara. Apabila ada saudara yang salah, maka la yazlimu, jangan kezaliman kita balas dengan kezaliman. Akan tetapi apabila kezaliman diberikan kepada saudara kita, saudara yang memiliki kekerabatan, maka dosanya lebih daripada yang lainnya. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ulama, dengan ustadz. Maka apabila kehormatan ustadz itu diganyang habis oleh orang-orang awam ataupun sebagian orang melakukan perbuatan ghibah kepada ustadz ataupun kepada pemerintah yang berkuasa, maka dampaknya apa? Dampaknya kewibawaan pemerintah dan kewibawaan dari ustadz ataupun ulama akan hilang di mata orang-orang umum, orang-orang awam. Dan apabila yang berkaitan kehormatan ustadz, ulama itu hilang di mata masyarakat, maka yang berkaitannya itu bukan hanya dengan pribadi kiai tersebut, pribadi ustadz tersebut, pribadi ulama tersebut, akan tapi yang berkaitan dengan apa? Ilmu yang dia bawa berupa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ikut dipandang rendah juga oleh orang-orang yang menzaliminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala yakhzaluhu, dan janganlah dia tidak menolongnya ketika saudaranya itu butuh. Artinya ketika saudaranya dizalimi, maka hendaklah dia sebagai saudara seiman, seislam, hendaklah membela saudaranya, baik dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan mazlum. Dalam keadaan zalim melakukan kezaliman ataupun dalam keadaan dia dizalimi, baik dizalimi hartanya, dizalimi kehormatannya ataupun dizalimi hartanya, orang Islam harus menolong kepada orang Islam yang lainnya, tidak boleh mendiamkan ataupun membiarkan. Yang berkaitan dengan apa? Dengan kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Kita mendengar orang yang kita kenal digunjingi oleh orang lain, jangan diam. Kita tolong. Ini saudara kita lagi dizalimi. Dengan mengatakan apa? Bisa jadi bukan seperti yang Anda kira. Bisa jadi ini permasalahannya ini kita suudzon saja. Kita tolong. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, man dzabba an irdi akhihi a'taqahu Allahu minan nar. Siapa yang dia itu membela saudara, membela kehormatan saudaranya bil ghaibah, ketika saudaranya itu tidak ada, saudaranya diganyang habis kehormatannya dan saudaranya ini tidak bisa membela diri. Kemudian kita yang ada mewakili saudara kita untuk membela diri dengan bahasa yang gampang. Tidak harus secara detail kita membelanya. Tidak harus kita mengetahui fakta-faktanya, tidak akan, tapi kita jawab saja. Bisa jadi tidak sejelek itu. Bisa jadi kita suudzon. Bisa jadi kalau kita klarifikasi kita akan lebih jelas. Seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari api
api neraka. Ini namanya kita la yakhdhuru, tidak mengecewakan dan maksudnya kita menolong dia ketika dia butuh. Begitu juga ketika saudara kita melakukan kezaliman, melakukan perbuatan dosa, kita pun menolong saudara kita. Dan ini telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat saudara kalian, unsur akhaka zaliman aw madluman, kalian tolong saudara kalian baik dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan dizalimi. Para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan, kami tahu bagaimana cara menolong yang dizalimi, tapi bagaimana yang zalim? Ini Rasulullah mengambil pepatah dan ungkapan fanatisme kesukuan orang-orang Arab. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah mereka memiliki ungkapan demikian. Kalian unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kalian tolong saudara kamu, satu suku kamu, satu kabilah kamu tidak harus tahu apa dia benar ataupun salah, yang penting dibela. Ini makna asli dari ungkapan Rasul ini. Dan Nabi menggunakan akan tetapi dengan makna yang berbeda. Dan Nabi senantiasa menggunakan istilah-istilah yang dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, akan tetapi dengan memiliki makna yang berbeda. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana yang berkaitan dengan orang zalim ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, kita tahan dia dari kezalimannya, maka dengannya kita menyelamatkan dia dari kezaliman. Kita nasihati, kita tahan, jangan sampai dia apabila lagi marah meluapkan emosinya, apabila ingin berbuat zalim, baik itu dengan kezaliman yang besar ataupun kecil, ataupun dengan lisan ataupun dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan telinga. Ketika mau melakukan kezaliman, kita tahan dengan kita saling menasehati di antara kita. Karena kita ini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lemah fisik kita, lemah kemauan kita, lemah tekad kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menasehati dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat. Perintah Allah ini berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad perkataan yang berat. Perintah-perintah Allah berat. Maka dengan kita saling mengingatkan di antara kita, maka menjadikan sesuatu yang berat lebih ringan. Dan ini ciri orang-orang yang beruntung, ciri orang-orang yang mereka mendapatkan laba yang besar di dunia dan di akhirat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal saleh, dan kecuali orang-orang yang mereka saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Ini ayat ini pekan lalu dibacakan kan? Ya, ingat nggak? Ingat nggak? Pekan lalu dibacakan. Gak apa-apa. Karena para sahabat setiap bertemu dengan sesama mereka saling membacakan surat Al-Asr. Jadi kalau misalnya saya Sabtu depan membacakan lagi surat Al-Asr, jangan bosen ya. Karena para sahabat ketika bertemu mereka saling mengingatkan dengan keagungan surat Al-Asr. Kemudian udah berapa ikhwan? 6, 7, 8. Yang ke-9, wala yakdzibuhu, dan orang Islam dengan orang Islam lainnya yang menjadi saudara dia, saudara seiman, saudara seislam, hendaklah tidak berbicara dusta kepadanya, tidak mengabarkan kepadanya dengan kabar-kabar yang dusta. Karena dusta bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Dusta itu adalah sifatnya orang-orang munafikin.
Syiar mereka adalah dusta yang mereka umbar ke sana kemari. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang apabila berkata dengan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Dalam surat At-Taubah ayat-ayat yang terakhir itu, setelah Allah sebutkan tentang 3 orang yang mereka diboikot selama 50 hari, kemudian mereka selamat, tidak tertuduh dengan kemunafikan karena apa? Karena mereka jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ketika tidak ikut dalam peperangan berkilah dengan alasan-alasan yang dibikin-bikin, kata Ka'ab bin Malik, kalau untuk bersilat lidah, tidak ada orang Arab yang bisa bersilat lidah seperti saya. Bahkan apabila saya masuk raja-raja Arab ataupun raja-raja A'jam, saya bisa datang kepada mereka dan memberikan alasan-alasan yang meyakinkan, kemudian saya keluar dengan selamat. Akan tapi saya berhadapan dengan Rasulullah ini. Saya berhadapan dengan Rasulullah. Saya bohong, akan datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Tabuk ini karena tidak punya alasan." Tidak punya alasan. Jadi alasannya tidak punya alasan. Saya tidak pernah memiliki kesiapan seperti dalam hari-hari ini. Dan saya tidak pernah memiliki kemampuan seperti ini. Artinya mampu sekali, siap sekali, akan tapi saya tidak ikut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini jujur ngomongnya, enggak kayak yang lain. Yang lain dibikin. Akan tapi setelah 50 hari dihukum, diboikot, dunia sempit baginya, seraya dia tidak bisa gerak ke sana kemari karena seluruh penduduk kota Madinah tidak mengajak dia berbicara, tidak berinteraksi, bahkan istrinya di hari ke-40 disuruh pulang. Maka setelahnya Allah puji bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika bicaranya jujur. Dan nanti akan banyak hadis yang berkaitan dengan supaya kita berkata jujur. Dan termasuk sifat orang-orang Arab jahiliyah yang mereka menjaga dengannya, mereka menganggap bahwasanya perkataan dusta adalah perkataan yang tercela. Jadi orang-orang Arab jahiliyah bukan berarti semua perkaranya jelek, tidak. Rasulullah katakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya apa? Orang-orang Arab dulu memiliki akhlak-akhlak yang mulia juga, sehingga mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat awal datangnya cahaya Nabi akhir zaman. Mereka menjamu tamu, mereka memuliakan tamu, mereka mengagungkan, sebagiannya adalah mengagungkan bulan-bulan haram. Dan di antara bentuk akhlak mereka, di antaranya mereka tidak mau berdusta ketika bicara. Buat mereka dusta itu suatu celaan, suatu yang sangat hina sekali. Sehingga Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius di tahun ke-7 Hijriah tentang siapa ini Muhammad, Heraklius berkata, Heraklius ini bukan raja yang bodoh. Dia raja dan ahli Injil, ahli agama. Jadi pinter, dia tahu siapa Nabi Muhammad, dia tahu. Sehingga dia tanya kepada Abu Sufyan yang pada saat itu mereka ada di Damaskus, dan pada saat itu siapa Heraklius dan tentaranya dan pasukannya ada di Damaskus, dan Damaskus pada saat itu masih dalam kekuasaan Romawi. Maka datanglah Abu Sufyan bersama dengan teman-temannya dan ditanyalah Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Apa saja perintahnya? Apa saja yang dilarang? Siapa saja pengikutnya? Pengikutnya fuqara, orang-orang lemah, bukan orang-orang kaya. Bukan pemuka-pemuka kabilah, bukan orang-orang miskin. Terus
terus apa perintahnya supaya ini kata Abu Sufyan supaya beribadah kepada Allah saja. Artinya apa? Bertauhid. Supaya menyambung tali silaturahmi disebutkan ini perintah-perintah Rasul. Kata Abu Sufyan, saya berkata dengan perkataan demikian, saya malu apabila saya berdusta. Antum bayangkan masih dalam keadaan kafir. Saya malu apabila berdusta. Sehingga ketika ditanya, jawabannya adalah jawaban yang semua seperti apa yang dia ketahui. Kalau kita kan jangankan sama musuh kita. Kadang-kadang sama saingan kita sedikit yang misalnya jualannya sama, aktivitasnya sama, ketika ditanya masih ngomongnya macam-macam. Ini Abu Sufyan enggak? Apa adanya. Sehingga kata Heraklius, apabila yang kau katakan itu benar, pasti dia akan menguasai apa yang ada di kaki saya sekarang, yakni akan menguasai Damaskus dan negeri Syam. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan supaya kita tidak dusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqa. Wajib bagi kalian untuk berkata dengan perkataan yang jujur kepada siapa saja, kepada saudara kita seiman, kepada istri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, semuanya harus jujur. Bahkan ketika kita bergurau pun tidak boleh untuk berdusta, tidak boleh, harus dengan jujur. Sebagian orang ketika bergurau dengan cara ngeprank, bener kan? Perkataan yang dusta, kabar yang dusta, bahkan cerita yang dibikin-bikin supaya menjadikan orang tertawa. Ini tidak boleh. Rasulullah katakan, wailul liman yuhadditsu fayakdzibul yudhikal qaum wailun lahu. Sungguh celaka bagi orang yang berbicara kemudian berdusta ketika berbicara supaya orang-orang yang di sekitarnya itu tertawa terbahak-bahak. Harus jujur. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Harus buat kalian untuk berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu dalam perkataan akan mengantar kalian kepada kebajikan-kebajikan, ketakwaan-ketakwaan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan akan menuntun kita kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hatilah kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta akan mengantarkan kalian kepada dosa besar. Ini jangan diremehkan. Ini perkataan ini dusta dan jujur kewajiban, dusta, bohong itu dosa besar. Akan menggiring seseorang kepada dosa-dosa besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa-dosa besar ini akan menggiring seseorang kepada api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Tidaklah seseorang senantiasa berdusta kecuali ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ini adalah sebagai si tukang dusta. Apalagi sekarang dusta itu bisa dibikin dengan sangat mudah. Orang apabila bisa menulis bahasa Inggris, baik itu dia menulis di Twitter, di apalagi medsos nih, Facebook, kemudian IG dengan bicara langsung, audio visual, maka langsung pencet, langsung menyebar. Tergantung followernya berapa. Apabila dia ada follower di Uganda, di Nigeria, maka kedustaan yang dia ucapkan langsung sampai sana per sekian detik. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dusta-dusta yang akan bisa menembus ke pelosok-pelosok yang jauh. Pada zaman Rasulullah tidak terbayang, akan tapi para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Akan tetapi sekarang semuanya ada di depan mata. Sebaliknya dalam hadis yang pertama Rasulullah katakan wala yazalur rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tidaklah seseorang senantiasa
dia berkata jujur kecuali ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, sebagai orang-orang yang senantiasa jujur. Terus dalam hadis ini disebutkan juga wala yakdzibuhu wala yahqiruhu, dan janganlah orang Islam dengan orang Islam lainnya itu meremehkan satu dengan yang lain. Baik itu yang ada di hadapannya, apapun profesinya, apapun pakaiannya, apapun yang dia lakukan di hadapan kita, jangan meremehkan. Baik perempuan terhadap perempuan, jangan saling meremehkan. Baik lelaki dengan lelaki, jangan saling meremehkan. Walaupun di hadapannya adalah orang yang anggaplah dia orang fakir. Anggaplah di hadapannya itu bukan orang yang memiliki ilmu, bukan orang yang memiliki jabatan. Tidak boleh meremehkan orang yang ada di hadapan kita. Karena Rasulullah yang memerintahkan kita wala yahqiruhu, dan janganlah kalian meremehkan saudara-saudara kita yang beriman. Karena ketika seorang meremehkan yang lain, menunjukkan di dalam hatinya ada kesombongan. Meremehkan, menganggap bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang yang ada di hadapannya. Ini bentuk kesombongan. Rasulullah katakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga. Maka para sahabat mengatakan, para sahabat ini manusia yang pengen masuk surga semua. Prioritas hidup mereka masuk surga dan selamat dari api neraka. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kita pengen bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk dari kesombongan? Kata Rasulullah, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Ketika seorang melakukan itu semua dalam batas kemampuan dia. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan, yang dengannya seseorang akan terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun di hatinya ada sekecil apapun kesombongan, yaitu yang pertama menolak kebenaran. Datang kepadanya Al-Quran, datang kepadanya As-Sunnah, dia tolak. Datang kepadanya kebenaran, dia tolak. Itu kesombongan. Yang kedua apa? Ghamtun nas. Dia memandang rendah manusia yang ada di hadapannya. Ini kesombongan. Para ulama terdahulu, mereka tidaklah keluar dari rumah mereka bertemu dengan siapapun kecuali mereka yakin bahwasanya orang yang di hadapannya itu lebih baik daripada dia. Kemudian Rasulullah katakan, at-taqwa hahuna, yang namanya takwa itu ada di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yakni di hati. Karena apa yang di lisan, apa yang di anggota badan, semuanya mengikuti apa yang ada di hati. Belum selesai ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemungkinan ini bisa 2 kali sampai 4 kali pertemuan nih hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.